Panjang lebar kali tinggi. Iyalah, bangunan dong. Nah jadi secara ekonomi si Bibi baik, jadi Bopak bisa disekolahin kayak gitu-gitulah, sampai lancar lah. Tapi kayak kucingnya pindah-pindah mulu. Iya bukan kayak kucing lagi, kayak musang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ayuhal musyahidun al kiram, naltaki maratan ukhra kai and al brother kaifa halukum, narjukum fi himayatillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan bintang tamu kita. Siapa bang? Om Bopak Castello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Pak Haji. Ini Om Bopak duduk di mana nih? Di sinilah, masa di atas genteng. Turut dong. Oke, Bopak jadi senang kesanjung nih di sini, maka Maal nih bisa diundang. Nih ngomong-ngomong mau ada apaan sih? Membahas masa kecil Om Bopak. Oh, masa kecil Om Bopak. Ya kalau masa kecil Om Bopak sih ya sederhana aja sih Kak Al. Dulu kan kalau kecil Bopak tuh ikut sama Bibi. Bopak kelahiran di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Cuman kalau zaman dulu kan kalau orang tua kita meninggal, kadang-kadang anaknya tuh masing-masing ada ngikut tantenya, ada ngikut omnya. Nah, Bopak diajak sama orang tua ke Jakarta. Kebetulan punya bibi di Muria, adik dari ibu. Kalau secara ekonominya, bibi lumayan bagus. Jadi Bopak jadi yang diajak ke Jakarta tuh Bopak ada 3, kakak, adik. Nah, Bopak tuh ikut di tahun 70 Bopak tuh udah di Jakarta. Oh, Panjang ya ceritanya. panjang lebar kali tinggi. Iyalah, bangunan dong. Om Bopak jadi kesini ceritanya mau ngapain nih Om? Bopak kesini kayaknya mau dagang nasi uduk. Nah jadi secara ekonomi si Bibi baik, jadi Bopak bisa disekolahin kayak gitu-gitulah, sampai lancar lah. Tapi kayak kucingnya pindah-pindah mulu. Iya bukan kayak kucing lagi, kayak musang. Musang. Ya udah dari situ tuh Kak Al, banyak pembelajaran yang dari Bopak dapat di separuh hidup Bopak ya. Nah Bopak itu dulu ya kalau bahasa kerennya sekarang ini kan kayak pancaroba lah, jadi udah mulai dewasa waktu SMP kayak gitu. Kadang-kadang kita berselisih paham sama sepupu. Nah akhirnya dari situ Bopak memutuskan waktu itu kabur dari rumah Bibi. Iya. Kayak tahanan nih. Karena merasa nggak enak hati kan. Bopak baru tahu kalau Bopak nih tinggalnya numpang sama Bibi gitu. Jadi merasa antara kecewa, nyesel pada saat itu, begitu Kak. Jadi kalau tuan rumah nggak bangun, Bopak udah bangun nyiram pohon supaya Bopak dapat ongkos Biar bisa sekolah. Nah, begitu.